reporter Berita Radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio7. Udah dulu ya pendengar, dah. Bio7, jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara. Baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotik dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar IGA. Ya, IGA Kareba kembali hadir menemani Anda di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Nah, sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda ya selama 30 menit ke depan. Nah, langsung saja informasi yang pertama yang dikutip dari rakyatku.com. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Baru berikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa aktif. Pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah mengumumkan program beasiswa. Ya, mohon maaf ya Saudagar. Ya, kita lanjut dulu di berita yang pertama yang dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru membuka musyawarah pertanian musim tanam 2023-2024 dan musim tanam dengan tema wujudkan pola tanam produktif menuju ketahanan pangan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan di lantai 6 Gedung MPP Kabupaten Baru. Bupati Baru dalam sambutannya mengatakan bahwa musyawarah pertanian merupakan ajang musyawarah antara petani dengan pemerintah untuk menentukan dan menyepakati waktu dimulainya musim tanam dan turun sawah. Menurut Bupati, dua periode ini hasil rumusan tingkat desa dan kecamatan dilanjutkan pada tingkat kabupaten, dan rumusan ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara pelaku usaha tani dan pemerintah untuk melanjutkan produksi pertanian yang sasarannya terkoordinasi dan terpadunya pelaku usaha tani. Bupati Baru menjelaskan bahwa target tanam untuk lahan sawah seluas 15.703 hektar dan lahan bukan sawah seluas 1.297 hektar, sedangkan untuk 2024 seluas 8.000 hektar, sehingga total rencana tanam tahun 2024 seluas 25.000 hektar sebagai upaya gerakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas. Ya, pemerintah baik pusat dan daerah melakukan program akselerasi jagung dan padi untuk program bulan November dan Desember 2023, sehingga Kabupaten Baru mendapat alokasi seluas 4.200 hektar padi untuk percepatan tanam.
Ya, dalam kesempatan tersebut Suhardi Saleh mengucapkan terima kasih kepada kelompok tani, khususnya petani di Kabupaten Baru, atas tercapainya luas tambah tanam dengan peningkatan IP 300 menuju IP 400. Ya, acara musyawarah pertanian ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pertanian oleh Bupati Baru secara simbolis, yaitu penyerahan bantuan benih padi hibrida tahun 2023 program peningkatan indeks pertanian sebanyak 50 kg untuk 7 kecamatan se-Kabupaten Baru dan bantuan pupuk hayati cair Ecofis juga untuk seluruh kecamatan serta bantuan bibit cabai dalam rangka mendukung gerakan ASN menanam cabai sebanyak 15.000 pohon. Ya, selain itu Suhardi Saleh juga menyerahkan penghargaan kepada penyuluh berprestasi tahun 2023, Balai Penyuluhan Berprestasi dan kelompok tani berprestasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Yaitu berita yang pertama yang dikutip dari Humas Baru. Ya, selanjutnya kita beralih ke berita yang kedua yang dikutip dari parepos.fajar.co.id. Ya, di mana gerakan aparatur sipil negara atau ASN tanam cabai, Dinas Pertanian dan Perkebunan Baru siapkan 15.000 tanaman cabai. Dinas Pertanian dan Perkebunan Baru menyiapkan sedikitnya 15.000 bibit pohon cabai, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Insinyur Ahmad mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 15.000 pohon untuk mendukung gerakan ASN menanam cabai. Ia mengaku gerakan menanam cabai ini tujuannya adalah untuk pengendalian inflasi. Nah, sebelumnya pejabat Gubernur Sulawesi Selatan tak ingin main-main dalam penanganan inflasi di Sulawesi Selatan, dan ia melibatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk sama-sama berperan dalam penanganan inflasi melalui gerakan 1 ASN menanam 10 tanaman cabai. Ya, diketahui cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap memantik inflasi dengan andil besar. Nah, kalau dilakukan semua, pegawai jadi contoh untuk masyarakat, dan setidaknya 10 cabai ditanam dan dilakukan pegawai setidaknya terbantu dengan persoalan cabai. Ya, oke saudagar, itu dua berita yang saya share ya di sesi pertama ini. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana, kita lewatkan dulu pesan-pesan berikut. Merah Papua kaya akan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti protein, kalori, karbohidrat, lemak sehat, antioksidan, vitamin E, vitamin C, alfa karoten, beta karoten, dan zat warna antosianin. Kini segala manfaat buah merah Papua Anda bisa dapatkan di Royal Pandanus dengan kemasan dan nama baru dari sebelumnya. Isi 30 kapsul dengan harga yang lebih ekonomis. Minum 1 kapsul 3 kali sehari untuk membantu Anda dalam mengatasi penyakit kronis, pemulihan kondisi pasca sakit, menjaga kesehatan, dan meningkatkan imun tubuh. Royal Pandanus aman dikonsumsi anak-anak hingga dewasa, tanpa efek samping, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Royal Pandanus Anda bisa dapatkan dengan menghubungi nomor telepon 0821 5067 7778 0821 5067 7778. Ya, oke, Saudara Iga, kembali lagi dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut di sini, ada berita yang dikutip dari rakyatku.com. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Baru berikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa aktif. Pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Disparpora telah mengumumkan program beasiswa bagi mahasiswa aktif. Program ini terdiri dari 2 kategori, yaitu beasiswa miskin dan beasiswa berprestasi. Pendaftaran beasiswa dapat dilakukan secara luring maupun daring, dengan periode pendaftaran selama lebih dari seminggu yang berakhir pada hari Selasa November 2023. Lebih dari ribuan mahasiswa telah mengajukan berkas yang diantaranya berisi surat permohonan, keterangan aktif kuliah, dan keterangan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Program beasiswa ini mencakup semua jenjang perguruan tinggi mulai dari D3, S1, S2 hingga S3.
Total kuota beasiswa yang bersedia adalah 1.928 untuk seluruh jenjang dan kategori. Ali Abdillah, Sekretaris Disparpora sekaligus Ketua Panitia Pendaftaran, menjelaskan bahwa setelah tahapan pendaftaran dilakukan verifikasi berkas bersama dengan tim anggaran. Ya, Ali juga menyatakan bahwa animo mahasiswa yang mendaftar program beasiswa ini cukup tinggi. Dirinya pun berharap kuota beasiswa dapat terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Andarias, Kabid Kepemudaan Disparpora Kabupaten Baru, menjelaskan bahwa nominal beasiswa bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Jenjang D3 akan mendapatkan 700.000, S1 1,5 juta rupiah, S2 2,5 juta, dan S3 3,5 juta rupiah. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan. Oke, Saudagar, itu satu berita. Kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu nih bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang? Udah sembuh kau bang? Udah dong deh, berkat Bio7 nih. Bio7 memang paten kali deh, seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke Gerai Sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jenguk tetesnya orang Indonesia. Oke, masih dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut lagi berita yang dikutip dari baru.warta.co.id. Ya, sejarah baru, Duta Wisata Kabupaten Baru raih juara 2 tingkat Sulawesi Selatan. Duta Wisata atau Wakil Daeng Kabupaten Baru atas nama Hasmawi berhasil meraih juara 2 pada pemilihan Duta Wisata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Sementara Wakil Dara Baru atas nama Siti Zahra Salsabila harus tersingkir terlebih dahulu. Ya, namun begitu Wakil Dara Baru itu tetap menjadi finalis Duta Wisata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Hasmawi putra baru kelahiran Rala 28 Maret 2006 juga adalah ketua OSIS di SMAN 5 Baru yang berprestasi di sekolahnya. Hasmawi juga diketahui anak yatim setelah ibunya meninggal dunia dan sekarang tinggal di rumah tantenya. Ya, sebelumnya Hasmawi berhasil menjuarai ajang pemilihan Duta Wisata tingkat Kabupaten Baru sekaligus menorehkan sejarah baru di ajang bergensi ini setelah mengikuti proses yang sangat panjang. Keberhasilan Hasmawi yang menyandang gelar runner-up 1 atau juara 2 Duta Wisata Sulawesi Selatan adalah berkat dukungan dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga juga Persatuan Duta Wisata Kabupaten Baru. Kadis Parpora Muntahar Syam yang tanpa henti terus memberi arahan dan motivasi kepada kedua wakil baru ini selama mengikuti tahapan demi tahapan sampai malam grand final. Ya, diketahui Hasmawi dan Siti Zahra Salsabila merupakan siswa berprestasi di sekolahnya. Statusnya masih pelajar namun memiliki beban dan tanggung jawab yang besar dalam mempromosikan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Baru. Oke, kita lanjut lagi Saudagar di berita yang kedua. Ya, berita yang dikutip dari kembaroginews.com. Ya, berita yang kedua di sini dikutip dari kembaroginews.com. Ya, di mana
Ya, mohon maaf saudagar, maksudnya berita yang dikutip dari warta merdeka.info.co.id. Ya, di mana event Bar Basket Fest 2023 kembali digelar, Bupati Baru lakukan tip off. Bupati Baru membuka event bola basket Basket Fest dengan melakukan tip off di lapangan basket Perbasi Baru. Bupati mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu wujud kecintaan dan perhatian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, khususnya olahraga basket di Kabupaten Baru. Pada gelaran event tersebut, secara khusus Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Perbasi Baru dan jajaran serta panitia yang alhamdulillah kembali dapat melaksanakan kegiatan ini. Ya, Bupati juga mengungkapkan secara bertahap sudah membenahi sarana dan prasarana, apalagi kegiatan ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi stakeholder, masyarakat pecinta basket, KONI, pemerintah daerah, unsur swasta, BUMN, BUMD, dan sebagainya. Ya, sebelumnya Ketua Umum Perbasi Kabupaten Baru menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah melanjutkan amanah dari Bupati Baru pada tahun lalu agar Berbasket Fest bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Ketua Perbasi yang juga adalah Kepala Bapenda Baru ini melaporkan dalam event Berbasket Fest tidak hanya melibatkan anak-anak muda, tapi juga melibatkan UMKM untuk berprestasi di event ini dan berharap berlanjut di masa berakhirnya periode kepengurusan dan kepengurusan berikutnya. Event ini akan berlangsung dari 19 sampai dengan 25 November, diikuti 33 tim dari beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, diantaranya dari Kabupaten Goa, Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Sidrap, serta Kabupaten Baru sebagai tuan rumah. Hadir dalam kegiatan itu, Kabak OPS Polres Baru mewakili Kapolres Baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, sejumlah pimpinan OPD, Ketua KONI Baru, pengurus Perbasi beserta jajaran, pimpinan BRI Cabang Baru, perwakilan Bank Sulselbar, perwakilan sponsor, dan para peserta Berbasket Fest 2023, serta para pelaku UMKM. Oke, saudagar, itu udah berita. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ya. Pak, beca Pak. Iya Mas, mau kemana? Antar ke jalan ini dia Pak. Ini Pak yang itu apa yang dicampur di botol minumannya Pak? Oh, ini Bio7 Mas. Saya selalu rutin minum Bio7 biar stamina saya tetap fit dan gak gampang capek. Oh gitu. Tapi buat anak muda kayak saya bisa nggak Pak? Bisa dong Mas. Bio7 cocok buat siapa saja, termasuk Masnya, biar stamina Masnya tetap terjaga. Ayo Mas, kita berangkat. Iya Pak, ayo Pak, nanti saya terlambat. Tapi di depan stop dulu ya Pak, di apotik. Saya juga mau beli Bio7 nih. Ayo, jaga kesehatan mulai dari sekarang. Unsur herbal alami yang terdapat dalam Bio7 membantu dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Bio7 juga aman dalam mengatasi berbagai penyakit kronis. Ngapain minum herbal yang lain kalau ada Bio7? Udah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar di BPOM, serta aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, hubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya oke, saudagar, 22 menit ya kita tinggalkan jam 9. Kita lanjut lagi masih dalam acara Iga Kareba. Ada berita yang dikutip dari warta merdeka.info.co.id. Ya, di mana Sekretaris Daerah pimpin Rakor SPHP pengendalian inflasi. Sekretaris Daerah memimpin rapat koordinasi stabilisasi pasokan harga pangan pengendalian inflasi Kabupaten Baru tahun 2023 di Aula Bapetlit Bangda pada hari Senin 20 November 2023.
Ya, pada kesempatan ini Sekretaris Daerah mengatakan penyelenggaraan rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan pengendalian inflasi Kabupaten Baru hari ini mempunyai arti penting bagi pemerintah dan masyarakat khususnya Kabupaten Baru. Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Badan Pangan Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. Inflasi secara nasional, kata Sekretaris Daerah, memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi pelaku pasar khususnya konsumen karena berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah menegaskan untuk mengendalikan inflasi, pemerintah Kabupaten Baru melakukan rapat SPHP bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah Kabupaten Baru terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan guna pengendalian inflasi meliputi panel harga pangan, operasi pasar, bantuan pangan, fasilitasi distribusi pangan, gerakan pangan murah. Sekretaris Daerah Baru mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Baru melalui penguatan pangan seperti ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan. Ya, dimensi ketahanan pangan Kabupaten Baru sangat penting untuk upaya menciptakan normalisasi pangan agar tidak terjadi inflasi. Oke, Saudagar, kita lanjut lagi di berita yang kedua. Ya, berita yang dikutip dari baru.warta.co.id. Ya, di mana rapat paripurna DPRD, Bupati Baru serahkan Ranperda APBD tahun 2024. Rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2024 berlangsung di gedung DPRD Baru pada hari Senin. Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Baru menyerahkan Ranperda APBD 2024 kepada Ketua DPRD Baru yang didampingi para Ketua Wakil DPRD dan disaksikan oleh segenap anggota DPRD Baru serta para Kepala OPD. Dalam sambutannya, Suhardi Salim mengatakan bahwa dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024, pemerintah daerah dan DPRD telah melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. Menurut Suhardi Salim, kebijakan rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam RAPBD 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Lebih lanjut, Bupati mengatakan rancangan APBD 2024 yang telah diserahkan menjadi harapan bagi pemerintah Kabupaten Baru beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Baru agar RAPBD baru tahun anggaran 2024 ini dapat segera dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya, di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh pimpinan SKPD atas kerjasamanya sehingga Ranperda ini dapat diserahkan. Oke, Saudagar, ada berita kita sudah share dan selanjutnya kita lewatkan dulu pesan-pesan berikut. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping.
Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, Saudara Riga, kita lanjut lagi satu berita terakhir di acaranya Iga Kareba, ya di mana berita anggota DPR RI Hasna Syam gelar sosialisasi peningkatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dikutip dari baru.warta.co.id. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Baru agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan alat kesehatan dan farmasi, seluruh masyarakat harus mendapatkan edukasi dan pengetahuan dalam pengaplikasiannya. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi Nasdem saat menggelar sosialisasi peningkatan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Desa Pancana. Hasna Syam yang turut dibersamai Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Fasilitasi Hilirisasi atas Kesehatan In Vitro Diagnostik dalam Negeri Kemenkes RI Dr. Doni Arianto mengingatkan akan bahaya yang bisa terjangkit jika menggunakan alat kesehatan yang tidak diketahui fungsinya, juga peracikan obat yang tidak seimbang. Sementara itu, Doni Arianto menjelaskan pentingnya pengetahuan penggunaan baik farmasi maupun alat kesehatan karena keduanya memiliki masa atau jangka waktu dalam penggunaan. Ia juga berharap masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Baru memiliki kepekaan dalam memanfaatkan kefarmasian dan alat kesehatan dengan baik sesuai fungsinya. Hadir pada kegiatan ini selaku narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baru, Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Camat Taneteri-Lau, dan Kapus Pancana Baharudin. Oke, itu saudara satu berita terakhir yang saya share ya dalam acaranya Iga Kareba pada pagi hari ini, tentunya di hari Jumat 24 November 2023. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam acara Iga Kareba ya di laman Facebook dan laman YouTube Iga Radio. Oke, kalau begitu apabila ada salah kata mohon maaf ya. Saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.